apa kabarnya hari ini? Semoga teman pemilih sehat dan selalu semangat ya. Kita kembali lagi di podcast resmi KPU Kabupaten Bone Bolango yang senantiasa menghadirkan cerita, inspirasi, dan edukasi seputar kepemiluan. Teman pemilih, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 telah usai. Namun, menyisakan sebuah cerita tentang kerja keras, integritas, dedikasi, dan profesionalitas serta kolaborasi yang saling mendukung dari banyak pihak demi memastikan tersalurkannya hak pilih warga negara. KPU Kabupaten Bone Bolango yang tentunya sebagai salah satu penyelenggara pemilu dan pemilihan tak luput dari proses panjang dalam mempersiapkan setiap tahapan sampai dengan hari pemungutan suara tiba. Bersama saya Astika Hunawa yang akan menjadi host pada episode kali ini. Kita akan mengulik sedikit cerita di balik suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 di KPU Kabupaten Bone Bolango. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang spesial tentunya yang bisa dikatakan sebagai seseorang yang paling bertanggung jawab atas suksesnya pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, Ibu Sutenti Lamuhu. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Sehat, Ibu? sehat, sehat, sehat. Semoga seluruh pimpinan KPU Kabupaten Bone Bolango diberikan kesehatan dan tetap semangat beraktivitas pada setiap harinya, Ibu. Baik, Ibu Ketua, sebagaimana penyampaian kami di awal, di mana pemilu dan pemilihan tahun 2024 tidak terlaksana semudah membalikan telapak tangan, tapi butuh usaha dan waktu yang tidak sedikit untuk melaksanakannya, bahkan mungkin rintangan dan kendala yang datang silih berganti. Nah, mungkin dapat diceritakan secara singkat, Ibu, bagaimana pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 di KPU Kabupaten Bone Bolango. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa kembali di ruang podcast KPU Kabupaten Bone Bolango yang menjadi wadah untuk berbagi informasi tentang kepemiluan. Berbicara tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango secara umum berjalan lancar, aman, dan kondusif. Tentu ini tidak lepas dari kerja keras dan juga kolaborasi dari berbagai pihak yang sudah membantu dan juga berkomitmen dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan sehingga kemudian apa yang menjadi target utama berjalannya pemungutan suara dengan lancar itu juga dapat terpenuhi. Lalu dari sekian tahapan atau proses pemilu dan pemilihan, kira-kira apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh KPU Bone Bolango? Dan mungkin sejauh mana tingkat kompleksitas pemilu serentak dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, Ibu? Perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita jauh membahas tentang tantangan dan kompleksitas, gambarannya bahwa pada pemilu 2024 KPU Kabupaten Bone Bolango mengelola 509 TPS dengan jumlah pemilih 122.773 pemilih. Dan kemudian di pemilihan kepala daerah serentak KPU Kabupaten Bone Bolango mengelola 294 TPS dan 122.929 pemilih. Tentu ini kemudian menuntut tantangan juga dan juga kompleksitas yang menjadi tanggung jawab dari penyelenggara itu sendiri. Ya, berbicara tentang tantangan dan kompleksitas dari penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 dibandingkan dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya, tentu kalau kita melihat apa yang sudah kita lakukan, kita sudah lewati di pemilu 2024, begitu juga dengan pemilihan 2024, tantangan terbesarnya itu adalah ada banyak tahapan yang dilakukan secara beririsan, sehingga kemudian ini tentu menguras atau menyita waktu yang cukup berat dan juga menjadi tantangan tersendiri buat penyelenggara, baik itu yang ada di KPU Kabupaten Bone Bolango maupun teman-teman penyelenggara yang ada di lapangan, baik itu PPK, PPS, KPPS, untuk dapat menyesuaikan rentang waktu yang memang cukup padat dan juga beririsan untuk tetap harus memastikan bahwa seluruh tahapan, baik itu pemilu maupun pemilihan ini tetap berjalan tanpa kemudian melanggar aturan sebagaimana yang sudah diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk bicara kompleksitas sendiri,
kalau kita melihat dari adanya tahapan yang dijalankan secara beririsan dibanding dengan proses pemilu dan pemilihan sebelumnya yang memang pemenuhan waktunya itu benar-benar bisa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari setiap tahapan teknis, tentu memang sangat kompleks, terutama berbicara tentang perencanaan dan pemenuhan logistik atau persiapan logistik serta akurasi dari data pemilih itu sendiri. Dua hal ini yang sangat kemudian berkaitan erat dalam rangka memastikan tahapan pemungutan suara ini benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada seperti itu. Wah, menarik sekali ya Bu ceritanya. Ternyata di balik kelancaran yang kita lihat ini, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan koordinasi yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan pengalaman menegangkan atau pengalaman unik pada saat pemilihan atau pemilih serentak pada kemarin Ibu? Mungkin saat distribusi logistik atau hari pemungutan suara. Iya, kalau berbicara tentang pengalaman yang menegangkan atau unik atau bahkan mungkin lucu, juga menyedihkan, juga mungkin ada cerita di balik itu di pemilu dan pemilihan 2024 kemarin. Mengingat tadi sudah disampaikan bahwa sangat kompleks dan juga kemudian menjadi tantangan tersendiri dari sisi waktu yang kemudian beririsan. Ada tahapan yang memang menjadi pengingat buat kita semua dan saya kira ini menjadi juga pembelajaran ke depan nantinya. Saya melihat kerja-kerja teman-teman di setiap tahapan di mana berbicara tentang tahapan yang paling krusial itu adalah tahapan terkait dengan memastikan akurasi data pemilih karena ini menjadi sumber data utama untuk melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan proses pemungutan suara. Nah, untuk menjamin akurasi data pemilih ini, teman-teman penyelenggara di tingkat PPK, di tingkat PPS, dan juga petugas Pantarli yang memang bertugas untuk melaksanakan pemutahiran data pemilih, benar-benar berjibaku dengan waktu yang sudah ada ditentukan dan juga kemudian berjibaku dengan kondisi-kondisi yang dihadapi di lapangan. Bagaimana kemudian kita melihat teman-teman Pantarli, teman-teman PPS, PPK yang bekerja sampai dengan purna waktu, sampai dengan malam hari, bahkan kemudian tidak mengenal waktu, guna untuk memastikan bahwa setiap pemilih yang ada di Bone Bolango ini benar-benar bisa terpenuhi haknya untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Mulai dari kemudian pencoklitan sampai dengan kemudian uji publik, kemudian juga memastikan bukan hanya sekedar pemilih yang secara umum, tetapi juga ada kategori-kategori pemilih yang memang menuntut kerja-kerja teman-teman yang harus ekstra, seperti misalnya pemilih yang disabilitas, pemilih yang berkebutuhan khusus, di mana dalam rangka untuk memenuhi agar supaya setiap pemilih yang memang sudah harus menggunakan hak pilihnya di pemilu maupun pemilihan ini benar-benar memenuhi syarat untuk bisa menggunakan hak pilih, tentu kemudian teman-teman penyelenggara yang ada di tingkat PPK, PPS maupun teman-teman Pantarli yang bertugas untuk pemutahiran itu harus memastikan mereka bisa memenuhi syarat itu. Contoh misalnya terkait dengan pemenuhan syarat KTP. Ada banyak kemudian pemilih yang sudah terdaftar di daftar pemilih yang kemudian itu ada kendala terhadap pemenuhan syarat KTP. Maka teman-teman kemudian berjibaku untuk bisa memastikan bahwa pemilih ini dengan cara apapun, dengan upaya apapun, bisa mendapatkan KTP sebagai salah satu syarat untuk menggunakan hak pilih. Contoh seperti itu. Mereka harus terjun langsung menjemput pemilih di rumahnya, mengantar kemudian di titik-titik di mana bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman KTPL dan kemudian menerbitkan KTPL. Seperti itu. Itu contoh sebagian. Nah, yang lainnya adalah bagaimana pengalaman-pengalaman lain dari kerja-kerja teman-teman itu kita bisa lihat di terkait dengan distribusi logistik. Kita tahu di Kabupaten Bone Bolango itu ada beberapa wilayah yang memang harus kita tempuh dengan jarak yang lumayan ekstrim. Contoh misalnya ada di wilayah Pinogo yang harus melibatkan bukan hanya teman-teman penyelenggara tetapi juga kemudian harus melibatkan pihak-pihak dari masyarakat lokal untuk bisa memastikan bahwa distribusi logistik ini bisa sampai kepada wilayah-wilayah yang sangat sulit terjangkau. Nah ini komitmen dan dedikasi teman-teman ini yang saya kira merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk kita jadikan sebagai pengingat ke depan seperti apa kemudian pelaksanaan pemilu dan pemilihan seperti itu. Baik Ibu, kalau kondisi geografis sendiri bagaimana Ibu?
apakah juga turut mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bone Bolango? Kondisi geografis itu sangat mempengaruhi tentunya karena kita tahu bahwa kalau berbicara tentang hari pemungutan suara ataupun kemudian pendistribusian logistik intinya itu memang sangat berkaitan erat dengan jarak atau wilayah geografis yang harus kita tempuh. Kita harus memastikan dengan jarak waktu atau misalnya rentang waktu yang disediakan untuk distribusi logistik yang dimulai dari H-3 itu tentu kita sudah harus berhitung berapa lama dan juga seberapa berat medan yang harus kita lalui untuk bisa memastikan bahwa logistik ini, logistik pemilu maupun pemilihan itu sudah sampai di titik di mana akan dilaksanakannya tempat pemungutan suara. Kita tahu di Kabupaten Bone Bolango ada wilayah terekstrim itu ada wilayah Pinogu dan ada satu dusun di mana di sana juga ada TPS yakni Dusun Waolo di Kecamatan Kabila Bone yang memang harus membutuhkan waktu yang cukup sedikit sedikit banyak dibanding dengan pendistribusian logistik di wilayah yang normal. Di Pinogu kita memastikan untuk pendistribusian logistik itu kita ambil waktu H-2. Kita sudah harus melakukan pendistribusian logistik karena memang teman-teman penyelenggara dan juga petugas yang ditugaskan untuk melakukan pendistribusian itu harus membutuhkan waktu 1 hari sebelum sampai kepada titik di mana logistik itu sudah harus tiba untuk digunakan pada hari pemungutan suara. Begitu juga dengan di Dusun Waolo. Nah, kemudian untuk yang di wilayah-wilayah yang normal jangkauannya itu tentu kita bisa melakukan pendistribusian di H-1 pelaksanaan hari pemungutan suara karena memang tidak ada kendala. Belum lagi kemudian dengan kondisi hujan. Tentu karena kita ini melewati medan yang tidak mudah, apalagi di wilayah yang ekstrim, kita juga harus mempersiapkan bagaimana logistik kemudian harus dijamin keamanannya, begitu kemudian tiba di lokasi itu harus dipastikan bahwa tidak ada logistik yang rusak, logistik bisa digunakan sampai dengan pemungutan suara, tidak ada logistik yang kurang, seperti itu. Nah, ini yang benar-benar sudah kita harus siapkan pada saat kita melakukan pendistribusian logistik. Dan ini dapat dikerjakan, dapat diselesaikan tentu dengan komitmen dan dedikasi serta ketelitian dari semua pihak, kolaborasi dari semua pihak untuk memastikan bahwa benar-benar kita bisa melaksanakan pendistribusian ini sesuai dengan tepat waktu, tepat sasaran, juga bisa memastikan ketersediaan logistiknya memang benar-benar bisa digunakan. Baik Ibu. Nah, teman pemilih, jadi pemilu tersebut bukan hanya sekedar sistem, tetapi juga tentang loyalitas dan pengabdian yang menjadi satu di dalamnya, sehingga dapat mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Nah, selanjutnya nih Bu, tentang tingkat partisipasi pemilih. Nah, bagaimana sih tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bone Bolango pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024? Tentang tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bone Bolango, kalau kita melihat tren dari tahun-tahun atau dari periode-periode sebelumnya, ini mengalami tren yang positif. Tentu kemudian tren positif ini menandai bahwa kualitas demokrasi di Bone Bolango itu juga sangat baik tentunya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa tren positif meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu maupun pemilihan ini bukan hanya lahir begitu saja, tapi kemudian ada banyak upaya yang dilaksanakan baik oleh KPU secara masif maupun juga kontribusi dari masyarakat untuk merespon secara aktif terhadap apa yang dilaksanakan oleh KPU. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU sendiri dalam rangka menjaga tren positif ini, tingkat partisipasinya tetap terus naik, itu adalah dari berbagai upaya seperti sosialisasi secara masif, dengan berbagai model sosialisasi, melibatkan banyak segmen masyarakat, banyak segmen pemilih, dan juga bukan hanya sampai di situ, tetapi juga kolaborasi dengan pihak-pihak tokoh masyarakat, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan juga organisasi kepemudaan, bahkan sampai dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk dijadikan sebagai wadah dalam melaksanakan sosialisasi dengan harapan kemudian partisipasi pemilih ini meningkat. Dan itu alhamdulillah terbukti di pemilu dan pemilihan 2024, Bone Bolango masih tetap mempertahankan posisi tertinggi di Provinsi Gorontalo untuk partisipasi pemilih seperti itu, baik di pemilu maupun pemilihan serentak. Baik Ibu, terakhir nih Bu, sebagai Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango, tentunya dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan,
banyak pembelajaran yang Ibu dapatkan dalam mewujudkan profesionalitas tim dalam bekerja. Nah, apa pesan yang akan Ibu sampaikan kepada jajaran penyelenggara pemilu dan masyarakat teman pemilih pada khususnya di KPU Kabupaten Bonewolango? Teman pemilih, berbicara tentang proses demokrasi, terutama dalam implementasi pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, saya kira ini bukan menjadi sekedar tanggung jawab penyelenggara tentunya, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara sebagai pelaksana teknis maupun masyarakat yang kemudian mengawal proses demokrasi dan melihat hasil dari proses itu berjalan seperti itu. Maka kemudian hal yang sudah kita lakukan kemarin itu tentu menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Ternyata kemudian dalam rangka membangun atau memenuhi target yang kita harapkan bahwa pelaksanaan demokrasi maupun proses pemungutan suara di Kabupaten Bone Bolango itu berjalan aman dan kondusif, tidak hanya tadi seperti yang disampaikan oleh host tadi bahwa bukan hanya sekedar sistem, tetapi memang betul-betul dibangun melalui kolaborasi dan juga komitmen bersama untuk saling meneguhkan dan menguatkan agar supaya penyelenggaraan ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab dari beberapa pihak saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Dan tentunya juga kontribusi dan kesadaran politik masyarakat ini juga menjadi kunci utama. Karena yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi ini kan adalah masyarakat, rakyat, pemilih itu sendiri. Maka kemudian tanpa kontribusi dan kesadaran aktif dari masyarakat, ini tidak akan bisa tercapai pelaksanaan pemungutan suara yang aman dan kondusif. Jadi pembelajarannya ke depan bahwa untuk pelaksanaan pesta demokrasi baik pemilu maupun pemilihan ke depan, tentu kita tetap harus menjaga kolaborasi, tetap harus menjaga integritas, profesionalitas penyelenggara, dan juga itu tadi, tetap bisa mempertahankan kesadaran politik masyarakat, entah melalui upaya-upaya peningkatan literasi, tetap melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, agar supaya benar-benar kondisi yang saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu benar-benar bisa dapat dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan ke depan ini benar-benar bisa berjalan lebih baik lagi, seperti itu. Baik teman pemilih, dari perbincangan tadi kita belajar bahwa di balik setiap proses pemilu dan pemilihan yang lancar, ada kerja keras, integritas, maupun dedikasi dari banyak pihak. Untuk itu, mari kita terus menjaga semangat demokrasi dengan terus meneguhkan komitmen menjadi pemilih yang cerdas serta mengawal demokrasi di Kabupaten Bone Bolango. Baik teman pemilih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Untuk itu, terima kasih banyak Ibu sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk hadir di podcast KPU Kabupaten Bone Bolango. Untuk itu saya Astika Hunawa dan narasumber kita pada hari ini Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam demokrasi.